Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapat bimbingan dan perlindungan dari Allah. Kita akan membahas mengenai perspektif di dalam memahami organisasi. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan perspektif yang pertama, yaitu perspektif klasik. Saudara sekalian, di dalam memahami organisasi, kita dapat meninjau bagaimana perkembangan organisasi di dalam teori organisasi melalui 3 perspektif. Perspektif yang pertama adalah organisasi menurut pandangan teori klasik. Yang kedua, organisasi menurut pandangan teori modern. Dan organisasi menurut perspektif postmodern. Kita akan membahas lebih dulu bagaimana pandangan teori klasik terhadap organisasi. Saudara sekalian, teori organisasi dalam perspektif klasik dimulai di akhir abad ke-18 ketika revolusi industri muncul di Eropa. Di dalam memahami organisasi menurut perspektif klasik, bahwa organisasi seperti sebuah industri, seperti sebuah mesin, yaitu mesin-mesin melakukan satu proses kerja secara otomatis. Mesin-mesin yang bekerja sebagai satu kesatuan yang kemudian melahirkan istilah pabrik. Jika sebelumnya pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh tenaga manusia yang terampil, maka ketika hadir industri atau pabrik-pabrik, maka tenaga manusia digantikan oleh mesin. Jenis industri yang pertama kali melakukan proses otomatisasi ini itu dimulai dari pabrik tekstil. Organisasi pada pabrik-pabrik ini dikelola dengan 3 jenjang atau 3 level. Yang pertama ada pemilik pabrik atau pemilik mesin. Kemudian yang kedua ada pengawas, ada mandor. Dan yang ketiga ada pegawai, ada tenaga kerja yang mengelola pekerjaan-pekerjaan operasional di dalam pabrik itu, atau yang biasa juga disebut buruh. Di dalam menyempurnakan organisasi pabrik itu juga terdapat bidang-bidang yang lain. Misalnya ada teknisi, ada bidang pemasaran, ada pembukuan. Begitulah proses kerja sebuah organisasi yang dikelola secara otomatisasi. Pada perkembangan industri selanjutnya, muncullah beragam pabrik-pabrik yang mengelola berbagai produk. Misalnya, industri pengolahan makanan, industri pengolahan bahan-bahan kimia, industri pengolahan besi, pengolahan baja, dan sebagainya. Dan demikian, pekerjaan organisasi ini makin kompleks, ya, makin rumit. Sehingga muncullah berbagai level atau jenjang-jenjang di dalam organisasi untuk mengatur jalannya organisasi itu, sehingga pekerjaan yang makin kompleks itu bisa berjalan secara sistematis dan terkontrol. Misalnya munculnya jenjang-jenjang manajer level atas, manajer level menengah, dan manajer level bawah atau lini depan.
Dengan satu pola pekerjaan lebih seragam dan berjenjang, maka pekerjaan itu lebih mudah dikelola. Ini sejalan dengan perkembangan mesin-mesin yang semakin canggih dengan proses otomatisasi. Tentu fenomena adanya industri yang mengelola mesin-mesin ini juga menarik para ahli organisasi untuk mengamati bagaimana proses-proses yang terjadi di dalam organisasi industri itu. Menurut Hatch, bahwa aliran pemikiran di dalam melihat organisasi di dalam perspektif otomatisasi ini itu dibagi dua. Yang pertama, aliran pemikiran sosiologis yang melihat bagaimana organisasi ini tadi mempengaruhi perubahan hidup dalam masyarakat. Bagaimana mempengaruhi struktur-struktur dan organisasi sosial. Bagaimana masyarakat berubah dengan adanya industri-industri yang berkembang di dalam masyarakat. Kemudian aliran yang kedua yaitu aliran administrasi dan manajemen yang lebih melihat bagaimana organisasi itu secara praktis untuk dikelola, untuk dioperasikan dengan mengendalikan sumber-sumber daya di dalam organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Aliran pemikiran yang pertama, di situ kita bertemu Emil Durkheim, Max Weber, Karl Marx, dan sebagainya. Sedangkan untuk aliran pemikiran yang kedua, kita bertemu nama-nama ahli seperti Frederick Taylor, Henry Fayol, dan Chester Barnard. Selanjutnya berkembang pemikiran bahwa organisasi yang dikelola seperti mesin itu kurang manusiawi. Karena manusia ditempatkan secara mekanik seperti sebuah aliran mesin yang bekerja secara otomatis atau dehumanisasi. Tentu saja aliran klasik ini yang mengelola organisasi seperti sebuah mesin lebih menekankan pada efektivitas, efisiensi, struktur, formal, impersonal, rasional, objektif. Sehingga organisasi itu lebih menyerupai sebuah pabrik yang bekerja secara otomatis, di mana manusia mengikuti alur, mengikuti ritme, mengikuti aturan-aturan, pola-pola yang telah ditetapkan. Ya, ini mirip dengan proses-proses kerja yang ada di alam semesta ini, yang mengikuti pemikiran-pemikiran ilmu alam seperti fisika. Jadi alam itu teratur dan sudah punya pola. Misalnya matahari terbit setiap hari dari timur ke barat. Kemudian bagaimana alam ini bekerja sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan saling terikat komponen-komponen yang ada di alam ini. Nah, saudara sekalian, inilah kira-kira inti pemikiran di dalam melihat organisasi dalam perspektif klasik, yang memandang organisasi seperti sebuah mesin yang mirip dengan perilaku alam yang bekerja secara otomatis, terjadi satu kesatuan dan saling ketergantungan antara satu komponen dengan komponen lainnya, sehingga siapapun yang terlibat dalam organisasi itu harus melakukan prosedur, melakukan tugas-tugasnya secara tepat sesuai dengan alur kerja yang telah ditentukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.